untuk menerima. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita satu dan dua. Berdoa mulai. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak doakan kita sambil mulai pelajaran kita. Semoga apa yang nanti ibu guru jelaskan dapat kami mengerti dan dapat menjadi bekal kami di masa depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ada teman kalian yang hari ini tidak hadir? Ada. Berapa orang? Hadir? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Sebelum masuk ke materi, aku akan memberitahu kalian bahwa di sini ada 3 penilaian yang merupakan nilai dari kalian. Ada penilaian sikap, di mana bakal menilai sikap kalian dalam pembelajaran kali ini. Kemudian kalian bagaimana kalian mengerjakan tugas yang akan diberikan, dan pengetahuan bakal menilai isi hasil kerja dari kalian. Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah makan pada hari ini? Ada juga yang belum makan ya, tapi pasti semua pernah makan. Nah, pernahkah kalian terpikir bagaimana makanan itu masuk ke dalam tubuh kita? Pertama dimulai dari mulut, kemudian turun ke esofagus, ke lambung, usus halus, kemudian usus besar, kemudian turun ke anus. Dengan memahami cara kerja dari sistem organ pencernaan yang sudah disebutkan oleh teman kalian tadi, kita bisa lebih menjaga kesehatan tubuh dan lebih memilih makanan yang bergizi, yang baik untuk dikonsumsi agar tetap sehat dan berenergi. Ya, di sini ibu ingin bertanya lagi, ada yang tahu organ apa saja yang membantu proses pencernaan kalian? Mengangkat tangan, siapa yang bisa jawab? Ya, lambung, esofagus, usus halus, besar. Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana proses pencernaan dalam tubuh kita terjadi? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, di sini mungkin dan dengan tujuan dan manfaat kita belajar tentang sistem pencernaan. Di sini ada tujuan dan manfaat pembelajaran kita pada hari ini, di mana kalian dapat menjelaskan sistem pencernaan dengan tepat. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi setiap organ dan fungsi penyusun sistem pencernaan dengan tepat. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran pada siang hari ini, di mana kalian dapat memahami bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kalian, dan mengetahui organ-organ apa saja yang menjadi penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya. Perhatikan gambar pada papan itu, kemudian kalian amati. Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan gambar ini? Gambar ini kita dapat lihat bahwa ini merupakan
kelompok memilih salah satu anggota, salah satu siswa untuk menjadi ketua kelompok dan membagikan tugas masing-masing setiap anggota. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3. Kepada ketua kelompok boleh bantu tugas kepada anggotanya. Semua wajib bekerja karena ibu akan mengambil nilai, dan saat presentasi semua wajib berbicara. Ibu akan kasih waktu kalian selama 15 menit untuk mengerjakan RKPD yang telah diberikan.
kami dari kelompok satu akan menyampaikan kegiatan kelompok kami. Soal yang pertama, tuliskan nama organ pencernaan yang siap. Yang pertama mulut, kedua esophagus, ketiga lambung, keempat halus, besar, dan terakhir itu apa? Soal kedua adalah gambar bagian yang dibutuhkan beserta fungsi. Fungsinya memotong, mengoyak, dan menyediakan makanan yang dari bagian kedua tidak. Esophagus berfungsi untuk membawa udara ke paru-paru serta saluran lainnya untuk pencernaan dan diserap secara otomatis. Ya, dan soal terakhir, bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut dan kerongkongan? Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau muda yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Setelah itu sampai ke esophagus. Di belakang mulut terdapat dua saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran nafas yang disebut saluran nafas. Ketika kalian makan, maka katup yang disebut epiglotis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran nafas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Jika tidak ada, Kelompok tiga, Pertanyaan dari kelompok kami adalah apa yang dimaksud dengan pencernaan? pencernaan adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi-nutrisi yang kecil. jika tidak ada, sekian. Kita lanjut ke kelompok dua. Selamat siang para pemuda dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 2 akan mengikuti presentasinya yang dikerjakan. Pertama, mulut. Kedua, esophagus. Ketiga, lambung. Keempat, halus. Besar, terakhir, halus. Pada gambar yang pertama menunjukkan kardia. Kardia merupakan pintu masuk makanan dari esophagus ke lambung. Pada gambar yang kedua menunjukkan fundus. Fundus sebagai tempat penyimpanan makanan yang belum diproses serta menampung gas yang dihasilkan selama proses pencernaan kimiawi. Dan pada gambar yang terakhir yaitu pilorus menghubungkan lambung dengan usus halus atau duodenum. Suara yang ketiga diskusikan jawaban rujukan masalah berikut bersama teman sekelompok. Bagaimana proses pencernaan yang terjadi di dalam lambung? Proses pencernaan di dalam lambung melibatkan dua mekanisme, yaitu satu, pencernaan mekanik, yaitu proses pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Enzim dibantu oleh dinding lambung yang terdiri dari otot-otot kuat
akan berinteraksi untuk mengemas dan mengaduk makanan. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Sekian dari hasil presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan kami, apa fungsi enzim pada badan tubuh? Fungsi untuk memecah pasti yang merupakan karbohidrat kompleks menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana hingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Apakah ada yang lain? Kelompok 3 ada pertanyaan. Pas. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok. Soal yang pertama, tulislah nama-nama organ pencernaan manusia. Nama lambung, mulut, bagus, lambung, halus, besar, aneh. Soal yang kedua, tulislah nama-nama bagian yang ditunjukkan beserta fungsinya. Lambung fungsinya menghaluskan makanan secara mekanik melalui gerakan hidrostatik. Dia usus besar fungsi mengatur kadar air pada sisa makanan untuk penyerapan dari air. Hingga usus halus fungsi menyerap sari-sari makanan ke dalam aliran darah untuk diarahkan ke dalam tubuh. Soal nomor 3, bagaimana pencernaan yang terjadi di dalam usus? Pencernaan kimiawi, makanan dari lambung dicampur dengan enzim dari pankreas menjadi molekul yang sederhana. Kedua, penyerapan nutrisi yang sudah halus diserap menjadi usus halus ke dalam aliran darah untuk melayangkan seluruh tubuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Apa fungsi empedu pada sistem pencernaan? Apa fungsi empedu pada sistem pencernaan? Empedu yang berfungsi untuk memecah lemak yang kita makan menjadi butiran-butiran kecil. Ya, puas. Kelompok B ingin bertanya, apa fungsi epiglotis di dalam esofagus dan apa pengertiannya?
itu